Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Apa kabar? Ya, baik, ya. Agak jauhan kita ini kita prosesnya. Kayaknya ada jarak begitu ya. Betul. Di ujung-ujung gitu kan. Tapi Bung, bukan hanya tempat yang baru saat ini. Iya. Studio yang baru, tetapi tamu kita juga Istimewa. Istimewa. Jadi kita harus pasang eksklusif ini. Ya, iya dong. Karena sulit sekali mengundang beliau. Waduh. Iya kan? Mati. Banyak sekali alasannya yang, ya kan? Iya. Ternyata bukan hanya kita di sini. Banyak semua juga. Media Lain juga susah. banyak. Iya. Jadi malam hari Karena ini, terlalu sibuk. ini kesempatan istimewa. Iya. Kita langsung perkenalkan Iya. Bung Zainuddin Amali, Iya. Wakil Ketum PSSI, PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia. Selamat malam, Selamat malam. Pak Amali. Selamat malam. Luar biasa. Aduh. Bisa ketemu ini. Kelihatan segar sekali kan, ya kan? Kalau bicara sepak bola tuh selalu kelihatan vitalitas tinggi, Iya, semangat iya ya. dong. Iya dong, Menarik harus. sekali ya, Bung. Betul. Iya, Bang ya. Sepak bola ini bikin hidup. Us. Semangat hidup kita jadi naik karena ya sesuai dengan filosofi sepak bola kan dia Iya. sangat dinamis Iya. ya, semua bergerak, semua kan tidak ada pemain sepak bola yang duduk Diam. begini Betul, menunggu. betul. Ya, Betul. Jadi itulah kalau ngurus sepak bola ya dinamis kita semua Mantap. energi kita. Harus bergerak. Jadi malam ini kita perlu energik ini. Iya. Kita mau bertanya tentang sepak bola. Karena Pak iya. Amali akan bercerita banyak juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana keadaan federasi sekarang? Karena banyak juga nih yang tanya, federasi bagaimana keadaannya? Ya federasi masih seperti yang dulu-dulu masih tetap ada, Masih ada. kantornya masih tetap di Oh, GBK iya, Arena. iya dong. Iya ada, pengurusnya masih tetap. Iya, semua, iya. semua kita 15 esko itu masih tetap, Tetap. belum ada, masih ada. Iya. Ya, itu. Berarti hubungan relasi antara ketum, waketum, sekjen, exco semua Masih tetap berjalan. berkomunikasi dengan jalan. Iya, Iya. masih berjalan. Kan sekarang Hmm. zaman sudah sangat modern. Nggak Ya. perlu harus ketemu begini kan. Iya. Ya. Pakai WhatsApp, pakai WhatsApp, iya. kan. Gampang lah. Telepon, Zoom. Bisa Iya, juga. gampang lah itu. Iya, iya, iya. Ya, Bung Ropan, kalau kita bicara sepak bola, khususnya timnas ya. Iya. Timnas lah ya. Ya. Iya. Begitu banyak elemen sepak bola di nasional ini. Ada klub, ada liga, ada wasit. Tapi kita bicara malam hari ini soal timnas lah yang pastinya. Iya. Pemberitaan tidak pernah berhenti. Ya kan, timnas nggak bertanding, tapi yang senior ya. Iya, Tapi iya. pemberitaan tetap ada. Trending terus. Betul. Ini artinya apa, Bung Ropan? Dengan kadernya Pak Amali di sini. Iya, ini kalau bicara sepak bola ya, kalau saya lihat apalagi sudah bicara dengan senior itu ini seksi betul ini. Kalau bisa dikatakan, Boy ya. Iya. Apalagi kalau kemarin kalau kita bisa lolos artinya bukan lolos langsung aja. Iya. Masuk ke putaran kelima aja misalnya, Iya. contoh ya. Iya. Itu kan wah tinggi tuh. Luar biasa tuh. Betul. Bagaimana perhatian orang karena memang kerinduan dari masyarakat Indonesia ingin melihat tim nasional kita ini bagus ya. Ya. Tampil baik. Dan saya pikir kalau bisa melihat dari kemarin, kita itu harus bersyukur bahwa kita ada di putaran ketiga, kemudian masuk ke putaran keempat. Ya. Itu luar biasa, Boy. Ya. Ya kan satu-satunya negara Asia Tenggara kok yang ada itu yang menjadi bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, Singapura, hanya Indonesia. Dan itu yang perlu kita syukuri. Soal kita tidak lolos karena kesempatan kalau saya lihat kemarin ya, itu Ya. kesempatan ada pada saat kita itu sudah di putaran ketiga dan keempat. Jadi kesempatan itu yang dimanfaatkan. Ya. Momen itu sehingga bisa dikatakan oh kita pingin lolos. Walaupun blueprint sebenarnya kan di 2030 atau 2034 yang ada. Iya. Mungkin Pak Amali sebentar bisa tambahkan. Iya. Karena kesempatan aja, mengapa tidak dimanfaatkan ketika kita ada di putaran ketiga atau di putaran keempat? Nah itu coba dimaksimalkan dengan pemain-pemain yang kita pertebal. Datang si Jai dan kawan-kawan kan Emil Audero itu. Cuma memang ya mungkin kita ada hikmah juga kita perlu menunggu ya kesempatan terbaik itu untuk datang. Tapi kalau melihat dari permainan kemarin juga ya oke. Kita kan kalah nggak menyolok-menyolok 3-2, 1-0. Tapi animo masyarakat tuh luar biasa. Jarang kita melihat tim nasional bermain misalnya di kandang di GBK kemudian full. Ya. Ya kan? Bahkan sold out. Kan bagaimana? Dan Betul. kalau dulu jarang kita lihat anak-anak nonton, suami Ya, istri nonton. Sekarang perempuan banyak sudah bisa menyaingi laki-laki. Itu Betul. jarang, Boy. Kita lihat. Ya. Kan dulu masih monopoli kan didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang tuh banyak. Jadi sudah menjadi hiburan, tontonan yang baik Ya. dengan tim nasional ini. Bahkan keluarga sudah seperti di Eropa. Bahwa setiap akhir pekan itu datang Ya. itu sudah kayak piknik. Kayak hiburan buat mereka untuk datang bawa keluarga. Ah itu. Ya. Itu bukan dengan adanya tim nasional kita.
Kan dulu nggak ada seperti ini. Makanya itu harus dijaga dengan baik ya, untuk ke depan lagi ini. Nah, tinggal tentu bagaimana federasi berpikir ke depannya Mungkin bagi bagus. kita pengen dengar juga waktu Iya. itu bicara karena banyak wartawan yang bertanya belum dijawab dengan tuntas. Nah, malam hari ini perjalanan dari Januari sampai mendekat Desember ini nih. Iya. Sudah akhir tahun. Betul. Ada mungkin opini atau apa pendapat dari Pak Sebenarnya Waketum? sih ini bukan opini, Bung Boy. Iya. Ya, saya cerita apa yang kita lalui lah. Ya. Ya, perjalanan kita sampai dengan fase yang terakhir itu saya kira bukan suatu hal yang gampang, Ya. tidak mudah. Betul. Ya. Berbagai dinamika kita hadapi dan sampailah kita ke situ. Memang ini kita menggunakan kesempatan. Kalau lihat di blueprint kan 30 atau 34 lah. Ya. Oke. Tetapi ini ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk bisa kita coba untuk Ya. memanfaatkan. Nggak ada itu. salahnya kita Nggak coba. ada salahnya. Betul. Dengan tim yang sudah bagus kan gitu ya. Dan kemudian memungkinkan kesempatan itu untuk kita jalani sehingga kami dari PSSI mendorong itu. Tetapi akhirnya terhenti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Diinginkan, Ya itulah kenyataan. Memang masih seperti itu. Ya. Kenapa sepak bola seperti itu animonya? Karena memang hasil survei cabang olahraga yang paling tinggi peminat ya itu adalah sepak bola. Iya, betul. Sekitar 72% sampai 75% rakyat Indonesia itu sangat suka sepak bola. Ya. Ada yang main, ada hanya nonton, ada yang itu. Sehingga itulah yang membuat ekspektasi begitu tinggi. Ya, benar. Negara yang 280 juta ingin menghadirkan satu timnas yang bicara di Piala Dunia. Tetapi dengan segala hormat itu belum bisa kita capai. Tadi Bung Ropan menyampaikan tentang penonton. Ini baru terjadi, barusan di Qatar. Kebetulan saya hadir. Oh, kemarin ya? Ya, itu hanya U17. Iya. Ya. Penuh dengan merah di situ. Iya, betul. Lawan siapapun, yang lain tuh di pinggir, paling cuma berapa orang, nggak ada suaranya. Even kan? lawan Brazil ya. Iya, nah itu sepi Brazilnya, kita yang Iya. mereka sudah tahu bahwa lawannya ini Brazil. Ya, kemungkinan menang itu kan probabilitasnya sangat sedikit. Iya. Tapi masih datang dan itu bukan hanya orang Qatar. Katanya ada yang menyeberang dari Saudi, ada Dari yang Arab. menyeberang Iya, iya. dari Uni Kuwait, Emirat Arab, ya, iya. datang Uni Emirat Arab. mereka lewat darat. Saya terharu melihat itu. Luar biasa. Jadi memang harapan ini yang oleh kami di federasi, di PSSI harus kita tangkap menjadi pemacu semangat kita. Ya. Nah, tetapi kan semangat saja tidak cukup. Kita harus mempersiapkan lebih lagi seperti apa perencanaan kita untuk ke depannya. Ya, ya. Ya. Oke. Nah, di samping itu juga kita bukan hanya tertumpu pada tim nasional senior. Senior. U17 sejarah Ya. lolos kualifikasi Piala Dunia. Ya. Dan Piala Dunia ini setiap tahun sekarang. Betul. Dan Ya. 5 tahun Qatar. di Qatar. Kontrol, ya. Jadi kan kita sudah tahu sebenarnya. Nah, sehingga kita akan persiapkan lagi mereka dan kita punya harapan Piala Dunia akan datang tahun depan. Ya. Anak-anak kita bisa muncul. Right. Oke. Naik ke atas ke yang lebih usianya kan U20, ada U23. Ya. Saya kira itu juga harus dipersiapkan karena mereka inilah pelapis-pelapis Ya. yang akan diseniorkan. Tidak mungkin kita berharap sepenuhnya kepada diaspora. Diaspora kita Menarik ini. Ya. satu saat pasti akan selesai. Selesai. Usia-usia mereka. Ya. Ya kan kita sudah bisa lihat. Ya. Yang bisa main untuk 2030 berapa orang? Betul. Iya kan? Ya. Tinggal. Sehingga diisi dengan apa yang ada di dalam. Nah, dalam ini dihasilkan dari mana? Dari kompetisi. Kita punya Super League, Liga 1 dulu. Kemudian kita punya Champion League, Ya. Liga 2. Liga 2. Nah, ini harus kita dorong untuk menjadi menjadi produsen pemain-pemain yang akan mengisi. Sekarang kita sedang persiapan untuk SEA Games.
Ya, anak-anak U23. betul. Ya. Besok mereka akan lawan Mali. Mali bukan Wah, tim yang iya. Mali kuat sekali. 19 yang datang, 16 main di Eropa Iya, yang iya. dibawa mereka itu. Betul. Iya kan? U17 waktu di sini mereka juara Juara 3, 3. Iya. kalahin Argentina. Iya. Itu. Jadi saya kira besok kita akan lihat seperti apa pasukannya Indra Sapri. Iya. Nah, Bung Boy, pembinaan itu harus begitu. Nggak bisa langsung tertumpu ke tim senior. Nah, tetapi karena kesempatan ini ada, kita tangkap dengan tim senior, ya itulah yang kita ini. Nah, saya kira federasi harus konsisten itu. Menjalankan apa yang sudah direncanakan dan kemudian dalam perjalanannya harus ada evaluasi. Itu Ini yang penting. evaluasi nih Bung Ropan. Iya, iya, kan? iya, Iya. Oke, Perlu. Pak Amali dan juga Bung Ropan, sekarang kita menjurus kepada timnas. Yang sedang berkembang, yang sedang dibicarakan adalah soal pelatih. Ya. Ya kan? Bung Ropan mungkin melihatnya apa nih? Perkembangan yang semakin dekat, orang banyak yang menunggu, banyak komentar di sosmed, siapa pelatih, orang sebut A, sebut B, sebut C. Gimana Bung Ropan? Iya, saya pikir memang ini satu kerinduan ya yang luar biasa. Mereka menantikan itu ketika PK itu diberhentikan misalnya. Ya, Mereka ingin buru-buru siapa sebenarnya yang bisa menggantikan dan dipilih oleh federasi. Tapi federasi yang saya lihat mungkin berhati-hati ya untuk bisa melihat ini. Jangan salah langkah lagi. ya, Seperti kemarin ya kan tidak mau terjadi lagi. ya. Dan itu sudah katakan Pak Ketua juga udah bilang kan bahwa ini jangka panjang bukan jangka pendek. Berarti kalau jangka panjang sampai 2030 katakan. Ya. Katakan. Jadi sama seperti STY juga kan 5 tahun juga dia kan. Sehingga ini diberikan kesempatan juga pelatih baru ini. Kalau mau ditanya ya saya pikir ya ke depan. Ya. Karena ada target-target yang diberikan oleh federasi. Misalnya ada FIFA menggulirkan FIFA Asian Cup. Asep. Ya kan? Itu akan ada di tahun depan misalnya itu. Berarti pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar bisa bermain. Karena itu Iya. di bawah agenda FIFA. Oke. Bung Ropan ini udah mengarah kepada siapa pelatih kita. Iya. Sebenarnya di federasi kan untuk memilih pelatih ada mekanismenya. Iya dong. Iya dong. Ini yang sebenarnya banyak juga masyarakat ingin tahu. Iya. Mekanismenya seperti apa. Nah, Pak Waketum bisa menjelaskan ini. Nah, kalau itu Mekanisme coba, pemilihan pelatih atau juga mungkin pemberhentian pelatih. Oh, Ya. iya dong. Gimana? Jadi untuk pelatih kepala tim nasional Ya. senior itu satu keputusan yang strategis. Ya. Nah, Ya. keputusan strategis itu harus diambil melalui mekanisme organisasi. Betul. Oke? Ya. Mekanisme organisasi itu adalah rapat esko. Nah, ini yang akan kita Betul. lakukan karena tadi kan dengan kehati-hatian Hmm. kita misalnya kan sudah ditugaskan kepada Ketua BTN Pak Marji dan Direktur Teknik Alek untuk Alex, mencari. ya. Oke? Begitu mereka dapat tentu harus dilaporkan ke esko. Ini kita dapat pelatih A, B, C, D. Ya. Mereka harus menjelaskan di depan esko bahwa kenapa pilih si A, kenapa pilih si B, kenapa pilih C, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan. Oke, setelah itu mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Luis Luis Milla Ya. itu melalui rapat esko dan esko mau interview, mewawancarai mereka. Iya. Langsung esko one on one Iya. dengan Iya, itu. Jadi mereka presentasi, Pak. Iya presentasi, Iya. presentasi waktu itu, kemudian tanya jawab, target segala macam biasalah itu normal kan iya, itu. Setelah itu esko rapat lagi. Oh ternyata setelah STY dan LM ya mereka dengarkan, esko kecenderungannya ke STY itu. Jadi apapun yang akan terjadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena dilalui dengan mekanisme organisasi yang seharusnya. bukan footing ya. Enggak. Kesepakatan. Iyalah harus kesepakatan. Iya. Jadi sehingga nggak ada yang bisa menyalahkan. Misalnya sekarang ini kan kasihan ketua umum yang disalahkan. Ya kan? Betul. Iya betul. Betul. Nah kalau dilalui dengan seperti itu, maka kalau salah ya salah bersama-sama. Iya. Itu namanya kolektif kolegial. Ya. Nah, kita akan coba karena itu sudah presiden yang bagus waktu menentukan STY itu dan akhirnya jalan kan. Dan target-target apa yang mau dilakukan dan Ya. lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih Menteri Olahraga.
Nah, Ya. sehingga dikonsultasikan oleh Pak Muhammad Iwan Bule. Boleh. Dia bilang, Pak Menteri, ini hasil ini, kami akan putuskan. Saya silakan. Pemerintah nggak Pak mau Nyodin, ikut. Bung Ropan, kita Iya. stop dulu. Ya. Iya. Kita break dulu. Setelah pariwara kita semakin asik, kembali. semakin asik. Oke. Makin asik ini. Oh iya kan cerita. Iya. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Kita minta lanjutkan penjelasan dari Bapak Ketum. Iya. Jadi itulah mekanisme yang pernah kita lalui. Nah, saya Oke. kira ini mekanisme organisasi yang baik karena kan statuta kita mengatakan setiap keputusan strategis kan harus kita ambil melalui rapat executive committee, Ya. EXCO. Dan saya kira EXCO ini nggak ada keinginan yang macam-macam. Cuma mereka mau bahwa semua yang ada kita bersama-sama bicarakan, mau ngangkat pelatih, mau berhentikan pelatih, ya, kemudian kontraknya seperti apa, karena jangan sampai tiba-tiba kaget dengan konsekuensi-konsekuensi, Ya. ya kan? Ya. No, ini kan harus mencatat apa konsekuensinya, meneruskan apa dan lain sebagainya. Seperti misalnya STY sampai sekarang masih jalan. PK apalagi kan, Iya, yang iya. baru. Baru. Jadi kan yang hal-hal yang seperti itu sehingga kita tahu semuanya. Jadi kalau ada yang tanya ini gimana, kan nggak mungkin juga sebagai pengurus kita bilang nggak tahu kan. Tapi yang ada seperti begitu kan. Semua pengurus langsung tutup mulut ini. Itu. Jadi Bapak Ketum. karena ini organisasi federasi ini milik rakyat, Iya. ya kan. Ya. Itu, dan ini organisasi tua, Pak. Iya. Ya. Lebih tua dari Republik nih. Iya kan? Iya. Kita udah memperingati yang ke-90. Hah? Nah, Bung Ropan, karena ini sudah muncul pelatih baru dengan tadi disebutkan kriterianya seperti apa. Sekarang kan berkembang nih. Ada nama si A, si B. Sekarang muncul nama Timur Kapatse. Ada Iya. juga pelatih dari Islandia. Iya, ya kan? Heimer yang Nah, ini kan menarik Iya, sebenarnya Bung Ropan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya pikir kan Pak Ketua sudah jelasin. Tadinya ada 10, kemudian mengerucut, tinggal 5. Ya Ya. kan, cuma belum diumumkan memang. Nah, itu tadi kita bilang kan kehati-hatian ini kan. Harus berpikir, ya ambil langkah yang tepat. Ya. Lewat pembicaraan yang sudah dijelaskan oleh Pak Waketum tadi. Bahwa harus ada kebersamaan untuk bisa melihat ini. Sehingga itu keputusan-keputusan ini keputusan bersama. Oke. Nah, Ya. Bung Ropan, kita udah siapkan beberapa Ya. nama ini. Nah, Nah, Timur Timur Kapatse. Kapatse. Katanya mau ke Indonesia ini. Oh, Belum tahu kita. Dia ke Indonesia mungkin liburan, Bos. Liburan. Mau ke Bali kayaknya, Pak. Tapi lihat wajahnya kayak Istro Stoikov ya, Bung Ropan. ya? Sito Stoikov. Iya ya. kan? Anda punya catatan mengenai ini. Iya, Karena ini pelatih yang hebat. bagus ya. Yang paling utama ya bahwa dia masih segar. Kenapa segar? Saya katakan. 44 tahun, Boy. Iya. Jadi untuk urusan pelatih ini bagus. Di bawah 50 kan. Ya, ya. Ya, jadi ini oke dia membawa Uzbekistan lolos Ya. ke Piala Dunia. Dan Ya. komunikasi dengan usia pemain yang rata-rata sekarang masih Ya, lebih masih Ya. nyambung Masih karena nyambung. nggak terlalu Nggak jauh. terlalu dengan- jauh. Mm-mm. Betul. Dan ini pelatih yang saya pikir ya tepat lah kalau kita bisa ambil dia ya. Apalagi sekarang dia kan statusnya kan kosong setelah dia mundur kan. Ya. Kita memberikan kesempatan kepada Fabio Cannavaro untuk pegang di Uzbek. Dan dia Nah. jadi asisten. Pak Amali, ini Ya. yang menarik. Sebenarnya seperti yang dialami oleh STY, dia Ya. melatih U23 juga. Ya. Ya, Dia melatih timnas. ya. Sementara dengan PK, dia hanya melatih timnas senior. Ini ya. Nah, Kapatse, dia punya track record yang bagus kan U23. Iya. Selain meloloskan Ya. tim ke Piala Dunia. Jadi ada gini, ceritanya STY itu sebenarnya tidak ke senior. Kontrak awal Iya. itu yang dilaporkan oleh federasi ke saya sebagai menteri, Iya. dipersiapkan untuk melatih U20, under 20. Karena kita Piala jadi Dunia, tuan kan? rumah. Tuan rumah. Ya. Oke. Ya. Untuk jadi tuan rumah U20 itu kita cari pelatih yang bagus. Arahan presiden waktu itu juga ke saya begitu, Pak Jokowi. Jadi mau di mana aja, Bro. Karena kan kita tidak hanya mau sukses sebagai tuan rumah. Kita juga harus timnasnya juga harus sukses walaupun kita sadar nggak mungkin juara lah Ya. kan gitu. Tetapi paling nggak di babak ini kan bisa. Sehingga pemerintah memberikan dukungan. Mau berlatih di mana? Di Kroasia,
di Iya, Spanyol, iya. Nah, Turki. Ikut terus semua tuh. Saya support waktu itu. Ya, sebagai menteri. Dan pelatih siapa yang mau diambil? Itu. Kontraknya untuk U20. Begitu U20 tidak jadi, karena ada masalah, Iya, ada masalah. oke. Kemudian ke U17, tentu STY enggak. Akhirnya dia juga diberikan oleh federasi tanggung jawab ke tim senior. Oh, begitu. jadi- Nah, ini kita lihat grafik kedua nih. Tadi Timur. Jesus Casas. Nah, ini Bung Ropan pasti juga Ini. menyukai pemain pelatih ini. Iya, artinya masih 56 dan dia 52. 52. Iya, ini oke lah kalau bisa dikatakan ya. Dia dengan tim Irak kemarin terbalik, Iya. sukses lah. Pernah ketemu dengan Indonesia di putaran kedua, Iya. dia pegang Irak. Ya, dan ini pelatih yang bagus. Kalau bisa dikatakan ini dia melatih Irak dengan baik sekali. Dan timnas Spanyol tuh. Iya. Walaupun asisten, tapi kan Iya, sudah dia main di Spanyol. bagian. Jadi dia punya latar belakang yang kuat, Boy. Dan saya pikir kalau untuk bisa menangani tim nasional pas. Tapi Singapura juga kan lagi incar tuh, Pak. Ya, betul. Tentang Jesus Casas ini. Dia pas lah untuk bisa bermain karakter dia. Jadi dengan Timur memang beda-beda tipis, Iya. Boy. Dengan Jesus Casas ini. Pak Mali, apakah dalam CV itu juga melihat track record, rekam jejaknya bahwa dia pernah membawa tim nasional? Itu yang, Pernah membawa ke Piala Dunia? itu yang Karena kita pertama. targetnya 2030. Itu yang pertama. Kenapa pilihan kita STY waktu itu? Karena dia bawa Korea Selatan Piala lolos. Dunia. Piala Dunia 2018. mengalahkan Jerman, Ya. iya kan? Di Piala Dunia. Iya, senior waktu itu kan. Iya. Senior, sementara kita butuh hanya untuk U20 waktu Iya. itu. Yang pertama kita akan lihat itu CV-nya. Oke. Itu CV-nya, baru kemudian tentu kita akan tanya apa yang kamu membuat. Kamu sudah kenal belum ini Indonesia? Ini pemain-pemain Indonesia, kultur sepak bola Indonesia. Hmm. Kalau dia optimis, waktu itu sih STY sempat saya tanya. Saya bilang, Anda yakin nggak ini anak-anak? Saya yakin. Baru dia cerita, saya ini pernah ngalahkan Jerman. Piala Dunia. Jadi cerita bagaimana dia harus merubah formasi segala macam. Nah, dengan posisi fisik yang seperti ini, saya masih yakin. Makanya saya akan kuatkan fisik. Makanya kan Iya. yang ada yang muntah-muntah, ada yang kena tifus awal-awal Iya, itu. iya, Iya, iya kan? Iya. Iya. Kita lihat grafik ketiga, coba. Grafik ketiga yang disiapkan oleh tim redaksi. Ada nama Paulo Paulo Bento. Bento. Nah, Ini yang ini mana? juga Ini punya rekam Bung jejak Ropan yang nih. bagus. Iya. Bung Ropan Saya punya pernah bicara dengan Pak komentar Ketum mengenai tentang Paulo Bento. Paulo Bento ini ya punya latar belakang yang kuat ya. Nah, Kita bisa melihat dengan cara dia ya. Terakhir bagaimana dia juga pelatih di Korsel sebenarnya, Boy. Ya. Ada 4-5 tahun dia di Korsel dan sukses membawa Korsel itu maju ke putaran selanjutnya di Piala Dunia di 2022. Iya. Ya, lolos dari fase grup sebelum dia ke Uni Emirat Arab. Cuma memang agak ironis di Uni Emirat Arab bahwa dia 4 pertandingan 3 menang 1 kalah kemudian diberhentikan. Padahal ada 3 kemenangan, Pak. Tapi kalau dia ke Indonesia saya pikir ya oke cocok. untuk pelatih asal Portugal ini. Bagus, Pak. Karakter dia sama seperti Timur Kapatse, sama seperti Jesus Casas. Ini kalau bisa dikatakan ya tiga ini punya kesempatan untuk bermain untuk melatih tim nasional. Iya. Pak Waketum, saya harus tanya soal fee nih, soal uang. Nah mungkin fee agak tinggi dia, Iya. oleh Bento, Pak. Oh gitu Kalau ya. catatan Ada sedikit-sedikit. kita sih, kalau untuk STY mungkin sekitar 1,3, 1,2, ya kan? PK memang juga 1,5. Tapi kita harus mencari range yang mungkin nggak jauh dari itu. Karena kita Iya, tahu iya. sendiri, kondisi kita juga kan Iya. tidak bagus-bagus amat nih. Pak Betul. Waketum lebih Iya. tahu nih. Iya, kan kita mencari mana yang tidak terlalu mahal, Iya, terjangkau oleh kita, tapi kualitasnya bagus. Itu dia. Itu. Kayak orang belanja di toko. Harga murah, kualitas bagus. Iya. Jadi kan nggak susah ada Iya. ada barang, ada harga. Tapi federasi punya lah uang untuk Kita harus usahakan. Iya, Saya harus kira buat. begini, Iya. sepanjang tujuan kita baik, kemudian semua kita buka transparan, pasti orang akan memberikan dukungan kepada kita dan jelas gitu loh tahapan-tahapannya dia mau Iya. apa. Seperti yang saya cerita STY tadi, dia bilang yang akan dia kuatkan fisik Fisik. karena di situ kita lemah. Iya. Oke. Saya tanya dia bilang anak-anak kita pertama saya ini maksimal main 35 menit. Dia bilang makanya digenjot. Iya. Saya bilang dengan tinggi badan dengan enggak, saya nggak peduli dengan itu. Ada cara bagaimana masuk yang Iya. Dia kasih contoh si pemain Prancis siapa namanya? Kante. Oh, N'Golo Kante. N'Golo Kante. Iya.
Kecil. Iya. Tapi Iya. itu saya ingat dulu Iya, dia. Oke, ini grafik selanjutnya ini, Bung Ropan dan juga Pak Mali. Bojan Hodang ini. Nah, ini udah nolak. Ini, Ini udah nolak ya. oh, ini Iya. kabar terbaru nih. Enggak, saya baca di berita Iya, juga. iya. Ah. Nolak. Katanya begitu dia enggak. Karena Boboto juga pasti akan mempertahankan lebih suka di Persib lah. Tapi kriteria dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Iya, market pemain, iya. itu kan salah satu harus dimiliki oleh pemain. Iya. Pelatih, Pelatih. iya. Makanya saya bilang dia mengenal Indonesia, mengenal kultur, mengenal environment di sini, ya kan, di Indonesia, itu akan memudahkan dia melatih dan apa yang dia mau akan terwujud. Tetapi kalau gapnya Iya. terlalu jauh, itu susah. Nah, jadi itu yang menjadi hal yang dipentingkan, dan sebenarnya ada harapan kita kepada siapapun pelatih, ya. Dia mau juga melihat klub, ya. Dia mau lihat klub. Kan ini dari situ dia. Klub ini bertanding kapan? Dia datang, dia lihat. Klub ini bertanding kapan? Kan pelatih-pelatih tim nasional di negara lain begitu. Datang setiap kompetisi. Apalagi kalau di situ ada pemain timnas. Oke. Dia harus pantau. Gak bisa cuman dari video, ya kan? Iya, Itu. Jadi, ya banyak sih kalau kita mau ideal. Iya. Ideal, tetapi saya kira kita boleh berhati-hati, tapi juga tidak boleh berhati-hati terlalu lama. Iya. Iya. Kita kehilangan kesempatan loh, FIFA Matchday. FIFA Matchday. Cuma kan sudah pergi semua ini asisten pelatih segala macam, nggak ada lagi. Dirtek masih ada Dirtek? Masih. Nggak bisa lah. Kan dia jobnya lain, Bung Ropan. Diambil sebagai Atau pelatih Indonesia, dirtek. Pak. Ya? Pelatih Indonesia. Satu lagi terakhir nih Bung Ropan. Ya. Ada nama sebenarnya banyak, cuma kita mau mengerucut pada 5. Nah, Indra Syafri. Ini kalau orang Indonesia ya Indra katanya. ya betul. Kalau Saya Indonesia kira kan paling Indra Safri ideal. ini ideal. Ideal. Dan Kalau komunikasi dia. Iya. Iya. Komunikasi dia dengan anak-anak luar biasa. Dia dekatin, dia. Coach Indra Safri, kalau lihat anak yang susah diatur, dia cuma bilang, kamu bagus. Kamu main sesuka kamu. Ada beberapa contoh pemain saya tidak perlu sebut. Bagus jadinya, ngegolin. Itu treatmentnya. Jadi nggak dia, kamu harus begini, kamu. Enggak. Karena dia bilang ke saya, kalau kita suruh dia begini, belum tentu dia mau. Karena ada beberapa kan pemain kita yang punya karakter begitu. Ya. Kalau kita ya, Nah, keras. saya lepas. Tapi saya puji dia. Oh, itu dia bangga. Jadi Indra Safri ini kelebihan dia di pendekatan psikologis. Ya. Pendekatan psikologis, dan dia selalu kalau waktu di Kamboja, Ya. dia pakai psikolog. Untuk menentukan kapten pun waktu itu Rizky Ridho, Iya. hasil diskusi dengan psikolog. Wow. Siapa yang paling siap? Gitu. Indra Safri kecenderungan menggunakan sport science-nya tinggi. Karena kan dia sarjana olahraga ya. Iya. Jadi agak-agak ini. Sport science dia sangat kaya. Karena anak-anak timnas selalu diukur di peralatan-peralatan kita yang canggih itu. Siapa yang lemah, siapa yang itu. Tapi ya saya nggak tahu kalau dengan pemain-pemain yang Eropa itu. Kalau yang sekarang ada beberapa pemain Eropa tapi masih kelompok umur ya, masih 22, yang sekarang Ivar Jenner dan lain-lain. Sekarang main nih. Main. Mauro Sisra, Dion. Main udah datang. Iya. Pak Waketum, kalau sampai Indra yang turun di FIFA Matchday ini untuk 2 pertandingan, mantap itu ya. Tangani nggak apa-apa kan? Iya. Kalau dia maksudnya Iya, dia tip kan. tangan tim senior. Oh, gitu. enggak, Oke lah. dia fokus di sini. Di SEA Games ya? SEA Iya. Games. Karena ini SEA Games ini targetnya emas. Iya. Nah ini Harus, Ini maksudnya, karena ada yang meragukan nih. Iya. sebenarnya target emas untuk SEA Games dalam multi event itu Menpora atau federasi? Pemerintah. Jadi gini, mekanismenya sejak saya masih di sana, Ya. jadi saya bentuk tim review. Ini beberapa pakar, beberapa profesor olahraga dan beberapa mereka yang melihat. Oke. Wah. Kita targetkan Sabar.
kita diperintahkan untuk break dulu. Oh ya, oke. Karena sudah Teruskan tambah nanti enak sebelah ngomongannya enak. pariwara berikut ini. Habis ini Tetap lanjut. di Oke. Sportcast Nusantara TV. Sepuluh pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Kita langsung ke komentar dari Pak Amali soal target SEA Games tadi. Bagaimana Pak? Oke. Jadi setiap SEA Games karena ini multi event, ininya di pemerintah. Ya. Oke, semua cabang olahraga diminta untuk menyampaikan roadmap untuk menuju target. Ya. Termasuk PSSI. PSSI menyampaikan dan itu harus pelatih kepala itu akan diwawancarai oleh tim review pemerintah. Tim review pemerintah ini terdiri dari pakar, akademisi, para profesor olahraga. Kan nggak bisa bahwa kami bisa, Mas. Tapi dalam catatan kok Anda perunggu aja susah. Itu akan didebat sama mereka. Oke. Nah, untuk sepak bola putra, ya, karena sepak bola putra, dia lolos dari tim review dengan target harus sama dengan seperti kemarin. Seperti Ya, 2 tahun lalu. Kamboja. Kamboja. Tetapi kita juga sadar, ini di Thailand mainnya, Bu. Ada Vietnam. Ya kan? Jadi, ya target tetap harus kita penuhi. Ya. Kan waktu di Kamboja juga nggak ada yang mentargetkan Indonesia bisa emas. Oke. Karena Ya, sudah 32 tahun. 32 kita- tahun. Ya. Tetapi dengan tangan dingin Indra Sapri, akhirnya dia bisa. Pendekatan Iya. secara psikologis, segala macam itu. Nah, ini mudah-mudahan. Saya tadi tanya, saya kan tadi mendampingi anak-anak latihan terakhir sebelum besok. Main. Coach, gimana? Dia masih optimis. Artinya, kalau Indra Sapri masih optimis, ya kita harus optimis. Karena ini pertaruhan buat dia. Iya. Kalau Indra Sapri mau main aman, dia berhenti, dia nggak mau pegang Iya. ini. Nah, Kalau gitu Bung Ropan, iya. kalau Indra Syafri optimis, berarti kan dia punya hitung-hitungannya. Ya, Iya dong. Dia juga melihat kekuatan lawan. Tadi Iya. Pak Amali bilang, ini main di Thailand ini. Betul. Dan belum tentu Ivar Jenner bisa main ya. main. Main dia. Tadi udah. Untuk SEA Games. SEA Games. Iya. Nah, ini Main. menarik ini. Gimana Bung Ropan? Iya, sudah dipastikan saya pikir Ivar Jenner akan ikut main, Mauro Silva juga akan main, Iya. Wah. Dion Marks akan ikut main. Jadi Iya. kalau ditanya peluang, jadi apa yang dikatakan Indra Safri yang merasa optimis, ya saya pikir bisa terwujud. Karena dia tahu kan, dengan dia juga tahu dengan Thailand. Thailand tentunya ingin membalas kekalahan mereka kalah 5-2 di Ya. final. Ya. Jadi tapi dengan kualitas yang ada di tim kita di U23 saat ini, saya juga sangat meyakinkan. Apalagi kalau nantinya Marcelino bisa ikut gabung, misalnya. Ya. Dia bisa diminta tiba-tiba dia ada lebih kuat. Marcelino ada misalnya Si atau Justin Wibowo. Hapner, Adrian Wibowo, Ya. atau Miliano datang misalnya diminta, klubnya mengizinkan. Ada surat dikirim dari PSSI. Wah, itu kita di depan mata itu, Boy. Ya. Di depan mata medali. Tadi medali yang emas. sudah Ya. latihan bergabung 5 orang. Ya. Anak-anak diaspora kita. Jadi sudah, bagus tadi. Saya lihat. Jadi Ivar Jenner tidak hanya bermain untuk FIFA Matchday, Iya. tapi lanjut nanti untuk SEA Games. Untuk SEA Games. Ya. Iya. Ya. Karena kemarin juga saya tanya ke Pak Marji juga, Ya. Pak Ketum. Ya. Gimana Pak? Ini akan bertahan tuh Bung Ropan. Kita akan menyurat PSSI, akan lobby. Bagus, Betul. PSSI pendekatan dengan klub. Itu yang paling penting. Karena Ivar juga suka bermain. Ya, mereka Di SEA Games mau. Mereka mau main. Mau sekali. mau, Sangat-sangat mau. Mauro Silva itu mau. Gitu. Karena kan mereka bersaing di senior kan belum tentu. Iya, Ya. ini kesempatan Pak ya. Iya. Iya. Di situ, Pak, di sini mereka pilihan pertama. Iya. Gitu. Jadi itu yang membuat tadi saya tanya lagi, coach gimana? Ya, masih. Iya. Kita. Thailand sebagai tuan rumah senang, Ya. bahagia mendengar ini. Karena kualitas sepak bola akan lebih menarik untuk ditonton. Betul. Iya dong. Betul. Dan stadionnya penuh. Penuh. Stadionnya Iya. penuh. Iya. Luar biasa penonton kita. Indonesia pasti banyak ke sana. Iya, banyak. Pasti Pak. banyak. Orang ke Qatar aja penuh. Iya, saking banyaknya penonton kita, Iya. saking cintanya, Iya. juga ada demo rupanya. Ultras PSSI. Oh, saya pikir yang kena denda 1 miliar itu. Satu menit. Oh iya, denda ya. Iya, Sempat denda, iya. penonton kita kan Iya, denda. iya, iya. di- Karena lempar Pak itu lempar. Iya, Gitu kan. saya bilang orang dari Botol, sini iya. yang sudah lama di Dalam sana. iya. Soal demo Mereka tadi nggak tahu. siang bagaimana komentar atau Oh, tanggapan dari Iya, namanya orang menyampaikan aspirasi, Iya. ya, ya kita terima lah, Terima. kita terima kan tujuannya juga untuk perbaikan. Ya. Kita nggak boleh
nggak boleh anti kritik, kita nggak boleh Nah, anti masukan. Benar, Pak. Ya benar. dong. Iya. Ini federasi milik semua orang, ya, Iya, milik iya, betul. rakyat. Itu. Tuntutan Boy, tuntutan Ultras tadi tuh Garuda. Nah, Nah, kita lihat di sini di layar manajemen timnas yang profesional. ya, Wah, ini maksudnya apa nih, Pak? ya Kembali. ke timnas tentu Iya, ya, iya kan? Iya betul. Roadmap. Nah, roadmap Federasi Sepak Bola Indonesia. Ya mereka mau yang pasti. Yang pasti ya. Iya. Jadi yang apa namanya tetap menganggap bahwa masuk dalam roadmap 2026. Padahal itu karena ada kesempatan. Ada kesempatan, betul. Ya, Iya. rekrutmen pelatih transparan dan Iya. Nah, yang pembinaan- tadi Peran dan profesional. ya pembinaan usia dini yang konsisten dari terintegrasi. dijelasin, Iya. Pak. Betul. Iya. Nah, Supporter. melalui kompetisi yang kompetisi keras. tadi betul. yang keras, Harus ya. ada. Iya, harus Iya. ada. Dan kompetisi itu ya di LIB tentu kita harapkan kan sekarang ada EVA. Iya. Ya, di bawah EVA. lagi ada. Iya. Sehingga kita juga memperketat lisensi klub licensing. Hmm. Persyaratannya makin ketat. Dia nggak boleh hanya membina tim senior, hanya Harus ada punya- junior, Pak ya. Oh, ada, Ya. ada. Karena dari situ kan, sekarang yang isinya tim SEA Games itu kan dari situ. Iya. Ya kan, ada Donitri, Donny ada Pamungkas, Kadek ya, Kadek Arik, Ariel, ada ya. segala macam. Itu kan dari pembinaan-pembinaan di bawah. Ya. Itu harus menjadi modal. Makanya kita sampaikan, federasi menyampaikan bagaimana kita merekrut diaspora ini untuk mengisi kekosongan yang ada sekarang. Tetapi kalau itu sudah terisi dengan pembinaan, tentu akan lain ininya. Dan itu harus terus. Dan itu menjadi tugas federasi. Makanya sekarang bergulirnya Liga 3, Liga 4 di kabupaten Kabupaten kota, kota. itu kita dorong lagi. Bahkan kita sempat berpikir yang di bawah itu kan ininya adalah ya bukan yang profesional, yang amatir kan. Amatir, ya. Kan kita harus hidupkan itu. Karena dari sana juga sumber untuk maju ke profesional itu kan nggak ada yang lahir langsung Iya, profesional. iya. Ya. Nah itu. Kalau gitu Pak Amali, kebijakan kita untuk kita tahu bahwa impact positif dengan terlibatnya pemain-pemain naturalisasi diaspora itu ya. sangat bagus sekali. Ya. Kedepannya kan seperti apa nih? Ya, artinya ini tetap akan terus sebagai satu kebijakan federasi ya, tetapi benar-benar yang dibutuhkan. Jangan misalnya di dalam negeri dalam posisi itu kita punya 3-4. Kemudian kita paksa untuk masukkan lagi. Ya kan? Ya. Kan mereka akan tersingkir pasti. Iya, iya. Ya, itu. Nah, tetapi kompetitif di antara pemain tetap kita pertahankan. Jadi kalau memang kebutuhannya untuk diaspora dan sepanjang ada kesempatan itu kita tidak hentikan. Kita tetap terus saja. Tetapi pembinaan juga. Kan nanti seleksi alam. Ya. Ini ada Coach Indra ada 3 yang dipulangkan. Oh ya. Ya. 3 ya. Ya. 3 Ya, dipulangkan. Paspor kita, tapi dia di negara lain. Ya. Ada 3. Mm. Jadi tidak mesti, pokoknya harus bersaing. Intinya itu. Ya. Bukan karena diaspora kemudian dipaksakan harus dia main. Gitu. Jadi Coach Indra Sapri berani, dia pulangkan. Itu 3-1 main di Yunani kalau nggak salah ya. Yes. Luket, 2 di Singapura, 2 di Filipina. Filipina, betul. 2 di Filipina, Ya. 2 tapi nggak bisa bersaing dengan. Ya udah. Masuk. Dan objektif. Objektif ya. Ini catatannya. Kan semua sekarang Evaluasi iya, semua. makanya saya bilang Indra Sapri ini sport side-nya luar biasa. Jadi supaya orang nggak merasa bahwa saya karena tidak disukai oleh Iya, pelatih iya. saya dicoret. Iya. Ini Ada yang data. ini data. Mereka pulang dan happy dia. Nggak ada marah-marah. Karena objektif. Iya kan biasa orang marah kan. Ada report, ada catatannya. catatannya. Ada. Ini lag-nya, ini kelebihannya. Evaluasinya ada tuh. Betul Iya. ini. Itu ada. Dan itu diberikan Ini kepada fair mereka. berarti ya? Fair dong. Bukan like and dislike nih Bung Lopan. Iya. Iya. Itu makanya saya bilang Indra Sapri ini kecenderungan menggunakan sport science-nya tinggi dia. Gitu sehingga ukuran yang paling objektif itu dan mereka pulang nih ini rapor kamu, ini rapor kamu, ini rapor kamu masih ada kesempatan. Tapi ini perbaiki di sini lemahnya kamu di sini lah itu. Iya. Sebenarnya target kita, oke kita menatap 2030 atau 2034. Iya. Iya. Tapi ada sasaran antara yang sebenarnya ini menjadi satu
penilaian juga kepada pelatih baru nanti Ya. yang akan dipilih Betul. oleh federasi. Bagaimana Bung Ropan? Ya itu saya bilang kan, bisa sebelum sampai ke 2034 kalau pelatih itu yang datang baru itu akan ada di FIFA Asian Cup misalnya. Ya. Satu. Kedua, yang paling dekat yang tidak lama, tidak sampai 2 tahun, tidak sampai 1,5 tahun, Piala Asia Ya. di Arab Saudi. Itu di Januari 2027 sampai Februari. Kan ini sudah mau masuk 2026 ini. Ya. Ya. Berarti 1 tahun, mungkin 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Nah, itu harus bersiap. Nah, itu tugas pelatih baru yang nantinya datang karena dia harus bersiap di FIFA Matchday bulan Maret. Ya. Di bulan Maret ada FIFA Matchday. Jadi di situ pelatih. Ya semoga apa yang dikatakan Pak Waketum. Ini janjinya Ketum Lebih- ini setelah FIFA Matchday atau awal tahun depan ini? atau di Desember Pak Waketum. Desember sudah diumumkan Iya. atau di awal tahun depan. Kalau kita sih menunggu ya, Menunggu ya. apa yang kami Esko ini menunggu saja mana yang sudah dihasilkan oleh Ketua BTN Ya, dan Dirtek. Dirtek. Ya. Ada segera sampaikan kepada Esko akan lihat dan begitu, kemudian kita akan putuskan. Kalau Itu kita besok kita Saat. putuskan. Tapi kan belum ada. Nama yang udah masuk ke Exco, ke federasi ada dong sekarang? Belum ada. Oh, belum ada. Belum masuk ke Exco. Jadi selama ini yang berkembang dia hanya sekedar ya usulan ataupun Iya, dari tadi Pak Marji ditanya teman-teman media, belum ada juga. Jadi nama-nama yang muncul ini entah di mana kita juga nggak tahu. Gitu. Iya. Tapi pasti kita akan minta mekanisme ini dijalankan. mekanisme maksudnya Exco. Iya. Exco. Iya dong. Pelatih Iya. memaparkan itu kan, yang Iya, seperti yang betul. STY dan Luis Mia itu kan, mesti dilihat. Exco juga mesti perlu tahu kan. Iya dong. Iya Dan dong, ke kita depan. bisa Iya. berinteraksi. Betul. Iya. Interaksi. Ini kan misalnya targetnya tinggi, tapi kita Iya. tahu bagaimana kamu mencapai sana. Kita minta itu. Jadi Iya. roadmap dia lah. Mapnya dia ya. Roadmap untuk ke FIFA Asian Cup. Asian Cup. Ke Piala Asia. Piala Asia, roadmapnya seperti apa. Harus ada itu. Jadi nggak bisa hanya dirinya sendiri yang tahu, kemudian Iya. kita disuruh nonton. Ya. Nggak bisa. Bung Ropan, Iya. untuk Piala Asia, tentunya materi yang ditangani oleh Indra Syafri ini sangat krusial banget, sangat Iya, penting. iya. Karena mereka-mereka inilah nanti yang menjadi Tidak bakal backbone. untuk bisa Ya. Untuk Piala Iya Asia tahun 2027 banyak kan pemain-pemain sekarang yang bagus-bagus. Jadi kita target Piala Asia sebenarnya apa nih? Belum ada. Federasi? Kan kita Paling tidak apa? Kata-kata ada yang bilang 8 besar kalau Terakhir 16 besar. 16 besar, kan? Oke. Berarti paling tidak 16 besar lagi. iya harus meningkat dari situ. Ini kan 8 besar dong. Iya dong. Iya. Iya. Nah itu yang kontrak dengan pelatih itu harus tercantum jelas itu. Kalau enggak, Iya betul Pak. Anda jadi nggak eker-ekeran kita Iya, harus iya. kamu berhenti ke enggak. Ini target nggak tercapai. Ini target nggak tercapai. Berarti oke ya. Salam. Iya. Iya dong. Iya. Iya. Baik kontrak. Heeh. kalau gitu proses pemberhentian pun harus lewat Exco dong. Harus. Iya. Iya. Kita stop dulu, kita break dulu. Pak Ketum dan juga Bung Ropan. Setelah pariwara kita kembali. Nusantara TV, terpercaya. Masih dengan Pak Waketum dan Bung Ropan. U17. Ya. Iya. Kita happy dengan hasil betul. U17. Kemenangan pertama sepanjang keikutsertaan Dalam sejarah. kita dalam Iya. sejarah Iya. untuk Piala Dunia. Betul. Lalu Kusnova mau kemana ini? Ya, Bahwa ketemu. ya kita U20 ya. lihatlah. Hmm. Kalau memang kita harus diskusi dengan Coach Nova. Hmm. Hmm. Kalau Coach Nova masih tetap ingin pegang U17, Ya. menurut saya pribadi jangan dia dipaksa dinaikkan. Seandainya dia Iya. masih mau. Ya. Tetapi kalau dia sudah berminat, ya silahkan. Konon ke 20 dia Iya. naik kelas. Oh. Ya, kalau sudah begitu, tapi Iya. kan tetap harus tanya. Tanya Karena dulu ini dia. kan nggak boleh karena dia terpaksa. Iya. Misalnya dia sudah tahu roadmapnya anak-anak ini bagaimana. Iya. Ini dari yang kemarin itu masih ada beberapa anak-anak dia yang masih bisa main kan gitu. Tahun ya. depan bisa main masih bisa Iya, ya? masih Oh, bisa. iya. Ada 6 orang kalau nggak salah Iya, iya, yang iya. masih yang ditangani. Jadi kalau saya berpikir jangan kita paksa dia langsung naik. Harus kita tanya ke dia. Kita ajak diskusi, kita ajak Iya. dia. Sama seperti kemarin. Kan tadinya dia yang diminta untuk pegang
SEA Games ini. Oh gitu. Iya, Sempat ada kan? ada nama Tapi itu. dia langsung nolak. Nggak, saya akan fokus di sini. U17 ya. Ya, itu. Jadi kedepannya dan kita kan mulai banyak juga kan. Sekarang asistennya ada asisten Indra Sapri ada Kurniawan. Kurniawan, ada Eko kan. Iya, betul. Pujianto ya. Keperjaan Bima, ya. Bima Sakti Iya. kembali kan dia sudah tahun 2023. Jadi banyak pilihan kita untuk pegang itu. Kurniawan track record lumayan lah. Bagus. Di Como, Iya. kemudian di Malaysia dia menjadi Iya, pelatih iya, kepala dan iya. sebagainya kan. Iya. Nah, sekarang jadi asistennya Indra Sapri dia. Iya. Nah itu. Bung Jadi Ropan, U17 bisa dong ya. Kurniawan bisa di U17. Bisa ya? aja. Iya. Kalau Nova sudah tidak Tidak mau mau di situ. ya. Oke, kalau Bung Ropan melihatnya seperti apa? Nova tetap di U17 karena dia punya emosional yang sangat kuat dengan pemain usia dini, atau dia naik kelas, level up menjadi U20? Ya kalau di U17 kan dia sudah tahu persis kan. Hmm. Dengan karakter pemain-pemain itu, karena dia yang membina kan, dia yang membawa tim ini kan dari Ya. kualifikasi Ya. di Piala Asia kita menang 3 kali, itu kan nggak mudah tuh, kalahin Ya, Korea, ya, kalahin ya. Yaman, kalahin Ya. Afghanistan, walaupun kita kalah lawan Korea Utara, jadi dia sudah menyatu dan dia tahu anak-anak ini bagaimana. Tapi kan federasi bilang mau coba ke U20 karena kosong Van Kempen kan sudah nggak di situ, mungkin Nova akan ke sana. Berarti harus disiapkan juga pengganti yang bagus. Tapi seperti Pak Waketum bilang, kalau hatinya masih tetap di situ, ya memang nggak boleh dipaksakan. Jangan dipaksa. Dia paksa. Karena dia masih ingin kan. Ya. Dia tahu itu. Berikan kesempatan mungkin untuk tahun depan lagi. Piala Dunia kan tahun Ya. depan lagi ada. Ya, betul. Dia ingin berbuat yang terbaik lagi untuk 17. Ada rasa penasaran lagi untuk bisa lolos dari fase grup misalnya. Bisa aja, Boy. Iya. Keputusan FIFA untuk membuat U17 World Cup tiap tahun, Ya, ini kan konsekuensinya ada nih buat ya, pembinaan usia dini. Betul. Karena pemain yang sekarang sudah tidak pakai lagi. betul. Nah, Tapi bagaimana? kan kita ada. Nah, itu dia yang Ada. bagaimana antisipasi PSSI ini? Makanya Tiap tahun. klub itu kita wajibkan untuk membina di strata umur itu. Jadi kemudian di beberapa SSB yang bagus-bagus kan Ya. isinya sekarang kan mereka, dan klub yang membina U17 itu sudah semakin banyak karena itu menjadi persyaratan klub licensing. Sehingga mau nggak mau sekarang Eva ya. Pak, iya. Eva bergulir, Betul. ya kan? Nah, di bawahnya nah itu. Nah, ini yang menjadi penyumbang untuk timnas U17, U20, pokoknya yang kelompok umur lah. Iya. Nah, kemudian dari situ baru untuk yang senior, gitu. Makanya ada federasi mewajibkan klub itu memainkan di tim senior U23 dengan menit yang kita tentukan. Kemudian juga U20 itu harus ada itu. Jadi ada kewajiban klub, dan ya bersyukur hubungan antara LIB dan federasi sangat bagus ya. Pak Ferry Paulus sangat kontributif. Ya. Mensupport ya. Mensupport, Oh, iya. betul. Ya kayak seperti sekarang ya, anak-anak banyak yang dibawa ke tim SEA Games. Ya kalendernya disesuaikan. Diliburkan maka. Iya. Diliburkan Iya. maka. Iya. Disesuaikan kalender. Nah harus begitu. Kalau federasi ke kanan, kemudian liganya ke kiri, nggak akan. Kan sempat ingat dia Iya. waktu STY ribut dengan pelatih Persija, Iya, karena Thomas itu. Doll. Itu. Nah kita harus juga memahami kebutuhan klub. Ya. Tetapi kan kompetisi ini tujuannya untuk national team, gitu, bukan hanya untuk klub aja. Nah ini sudah terjadi. Termasuk coach-coach klub yang berasal dari luar kan, Ya, mengerti persoalan ini Sudah. dan juga ada will Iya. untuk memasang pemain-pemain muda karena kita. dari liga meminta untuk sebelum dikontrak dia diberi pemahaman bahwa ada kebutuhan nasional, Iya. kebutuhan tim nasional, sehingga dia nggak boleh. Itu kalau begitu bandel, Iya. pemilik klubnya yang kita tegur. Bu Ropan, ini berita menarik nih, seru juga nih. Rizky Ridho masuk dalam nominasi kan? Iya. Nah, Puskas. 11 gol saingannya terbaik. berat sekali. Iya, Yamin Yamal, misalnya, banyak ya, dan Iya. Declan Rice. Betul. Tapi itu luar biasa sejarah buat Indonesia. ya, Pak. betul, dia bisa Bahwa masuk. dia orang Indonesia pertama yang dinilai punya mencetak gol yang luar biasa. Itu lawan Arema tuh, 9 Maret yang lalu tuh di Iya. Liga 1 yang lalu, Pak. Iya ya. Dari tengah lapangan dia Soloran ya? Iya, dia tembak dari luar lapangan tuh Iya. luar biasa. Dan Oh iya, betul. masuk ya? Periode yang lalu. periode yang lalu. Nah.
Musim lalu. Jadi, wah, kalau dia dapat, dan saya pikir dia akan dapat. Kenapa? Footersnya Indonesia Betul. kan dipilih lewat footers, Pak. Oh, Dari iya. Indonesia punya fans, tahu sendiri kan, supporter kita kan, fanatisme yang tinggi. Dan pasti saya yakin Rizky Ridho yang menang. Ya. Dan ini suatu kebanggaan buat kita. Kalau ada anak bangsa kita yang kemudian terpilih, ini nggak main-main. Iya. Puskas Award, seluruh dunia, Pak. Jadi gol terpilih sebagai gol paling Nah, cakep, paling indah. kalau boleh Nusantara TV mengkampanyekan itu. Nah, gitu ya. Iya. Iya. Diulang lagi bagaimana golnya itu sehingga kan betul. publik banyak yang sudah lupa Iya, juga. dan nggak tahu kan, lupa benar. Ya, saya minta tolong. Iya. Jadi Tapi nominasi 11 itu. figur Rizky yang Pak Waketum melihat anak ini gimana? Dia anak ini humble, Ya. nggak ada merasa, dan leadershipnya bagus, Ya. ya kan? Kemudian berwibawa di mata teman-temannya. Itulah kenapa pada saat di Kamboja, Oh, yang akhirnya kita emas itu ya. Indra Sapri memutuskan dia kapten. Dan itu hasil diskusi dengan tim dan psikolog. Dinilai oleh psikolog kita. Ya. Itu. Jadi masa depannya bagus, memimpin berwibawa, tidak emosional, ya kan? Ya. Mimpin itu penting. Kalau orang Emosional emosional, susah, Pak. nanti yang lain juga akan ikut-ikut. Nah, itu. Jadi dia punya masa depan yang baik ya, Ya. yang baik. Dan tetapi kan di timnas ada JIJS, Ya. ya kan. Dia harus juga mengakui itu. Dan dia orang sih sangat apa ya? Ya rendah hati. Rendah hati. Ya. Walaupun sudah seperti itu, sudah ngetop dan nggak ada dia. Saya main bagus aja, Pak. Cuman itu jawabannya, saya main bagus aja. Iya. Nah, itu. Ini PR juga nih buat federasi ini. Mumpung ada Waketum ini. Saya mau tanya, karena mewakili juga banyak Ya, kaum putri oke. yang menantikan Liga Putri Indonesia. Iya. Nah, menarik. Sekarang ini federasi tentu sedang mempersiapkan dan kita kan memutar liga itu tidak gampang. Ya. Oke. Ya. Tidak bisa diputar oleh hanya federasi saja, harus ada dukungan. Ya. Nah, kebetulan sekarang ini ada satu apa namanya yang punya perhatian terhadap sepak bola, memberikan dukungan Ya. kepada kita. Kita akan coba mungkin di skop yang tidak terlalu luas dulu, ya kan, gitu ya. Nah, itu akan kita coba. Nah, pembicaraan tentu dengan liga juga sedang dibicarakan oleh federasi ya. Ya. Karena kalau hanya sekedar turnamen mungkin kita bisa. Tapi ini kompetisi. Kompetisi. Beda, Berarti beda. musim. Iya, harus Musim. terus. Harus Benar. terus itu. Nah, teknik yang seperti apa? Sebab kalau di liga kan mereka ada beban harus memutar EVA dan lain sebagainya. Tapi dengan teman-teman di liga, kebetulan juga saya di liga kan, dipercaya untuk di liga. Jadi mudah-mudahan segera ketemu formatnya. Dan tetapi belum seperti yang liga yang putra. Iya. Kita batasi Jawa dulu misalnya. Oke. Nah, itu. Terakhir mungkin terbatas Bung Nopan. ya, terbatas juga Pak. Bung Nopan terakhir Iya. untuk Liga Putri harapannya seperti apa? Iya, kalau kompetisi ada karena di situ kan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus di tim nasional kan dari kompetisi. Tapi kalau sudah akan dimulai walaupun ini terbatas, Boy, itu sudah suatu langkah yang bagus. Oke. Sambil bisa melihat ke depan bagaimana untuk bisa memutar. Karena kan putar kompetisi tidak gampang, gampang juga. Harus memikirkan yang baik, yang matang gitu. Kebetulan keponakan saya di timnas itu yang Iya, pada keponakan dia. sekarang main di Dari mana? Filipina, Main di Filipina, Malaysia sekarang. Main di Malaysia. Siapa, Boy, namanya? Salika. Oh, center back. Yang tinggi itu Pak, center back. Tahu. Iya, tahu ya. Oke. Ya. Thank you Bapak Ketum. Ya, Juga sama. terima kasih Bung Ropan. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan yang bermanfaat. Kita tunggu siapa pelatih Ya. timnas dalam waktu dekat. Doakan dalam waktu yang cepat. Segera Mantap. kita dapatkan. Mantap. Baik, sekian Sportcast malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.